Sobat balap, jagat motorsport internasional mendadak diguncang dengan kabar mengejutkan yang datang dari nama yang sebenarnya sudah sering kita dengar, Veda Ega Pratama. Pembalap muda asal Wonosari, Gunung Kidul ini kembali menjadi sorotan setelah rumor kuat menyebutkan dirinya dipersiapkan tampil sebagai wildcard di ajang Moto3. Bayangkan, seorang rider yang baru saja menorehkan sensasi di Red Bull Rookies Cup dan Junior GP, kini benar-benar berada di ambang pintu kompetisi dunia. Tak hanya sekedar kabar biasa, kali ini dunia balap motor menyebut nama Indonesia dengan nada berbeda. Bukan lagi sekedar penonton setia MotoGP, melainkan sebagai negara penghasil talenta yang mampu bersaing dengan rider Eropa dan Amerika Latin. Suasana di padok kian riuh. Ada yang kaget, ada yang kagum, bahkan ada pula yang tidak percaya betapa cepatnya perkembangan karir Veda. Tapi, faktanya jelas, dunia kini tak lagi bisa mengabaikan anak muda Indonesia ini. Kabar Veda naik kelas ini semakin dramatis setelah muncul cerita emosional dari balik layar. Disebutkan bahwa seorang bos besar Ducati yang biasanya tampil keras dan penuh kalkulasi dingin sampai meneteskan air mata haru ketika mendengar kesepakatan besar yang melibatkan Marc Marquez dan Presiden Republik Indonesia. Bagi sebagian orang, tangisan itu terlihat berlebihan. Namun bagi mereka yang mengerti dunia balap, air mata itu adalah simbol perubahan besar. Sebuah pengakuan bahwa Indonesia kini menjadi pemain baru di kancah balap dunia. Drama ini bukan sekedar soal mesin dan lintasan, melainkan kisah emosional tentang mimpi anak bangsa yang berhasil menembus tembok besar dominasi Eropa. Saat nama Veda disebut di ruang diskusi para petinggi tim, terlihat jelas bagaimana publik balap mulai melihat Indonesia bukan lagi negara penggila MotoGP semata, melainkan negara dengan potensi pembalap kelas dunia. Sejak awal musim 2025, nama Veda Ega Pratama memang tak pernah sepi pemberitaan. Aksinya di Misano yang membuat penonton Eropa berdecak kagum menjadi titik balik. Media asing menjulukinya sebagai The Asian Phenom, sebuah gelar yang jarang sekali disematkan pada pembalap muda dari Asia Tenggara. Julukan itu bukanlah basa-basi, melainkan cerminan betapa ia sudah dianggap sebagai ancaman serius bagi rider-rider junior Eropa. Kini, dengan kabar wildcard Moto3, sorotan itu semakin intens. Semua orang bertanya-tanya, apakah bocah ajaib dari Gunung Kidul ini benar-benar mampu melanjutkan sensasi ke panggung dunia? Ataukah ia akan terbebani oleh ekspektasi besar yang datang bertubi-tubi? Yang jelas, cerita Veda kini sudah melampaui sekedar ajang pembibitan. Ia telah menapaki jalur yang sama dengan rider besar yang lahir dari wildcard, lalu menjelma menjadi legenda. Wildcard di Moto3 bukanlah hadiah sembarangan. Ini adalah tiket emas yang hanya diberikan kepada mereka yang dianggap benar-benar spesial. Dalam sejarah, banyak rider besar yang memulai debut mereka dari jalur wildcard lalu berkembang menjadi bintang utama. Bagi Veda, kesempatan ini bukan hanya soal tampil di lintasan lebih besar, tetapi juga ujian nyata. Apakah ia siap bersaing dengan rider lain yang sudah terbiasa dengan kerasnya Moto3? Tantangan itu berat, perbedaan motor, tekanan publik, hingga gaya balap yang lebih agresif akan langsung ia rasakan. Namun, justru disitulah letak romantika cerita ini. Dunia balap selalu menyukai kisah anak muda yang dilempar ke kancah besar, lalu membuktikan diri. Dan kali ini, nama yang dipilih adalah Veda Ega Pratama dari Indonesia. Wildcard di Moto3 bukanlah hadiah sembarangan. Ini adalah tiket emas yang hanya diberikan kepada mereka yang dianggap benar-benar spesial. Dalam sejarah, banyak rider besar yang memulai debut mereka dari jalur wildcard lalu berkembang menjadi bintang utama. Bagi Veda, kesempatan ini bukan hanya soal tampil di lintasan lebih besar, tetapi juga ujian nyata. Apakah ia siap bersaing dengan rider lain yang sudah terbiasa dengan kerasnya Moto3? Tantangan itu berat, perbedaan motor, tekanan publik, hingga gaya balap yang lebih agresif akan langsung ia rasakan. Namun, justru disitulah letak romantika cerita ini. Dunia balap selalu menyukai kisah anak muda yang dilempar ke kancah besar lalu membuktikan diri. Dan kali ini, nama yang dipilih adalah Veda Ega Pratama dari Indonesia. Bos Ducati tak bisa menyembunyikan rasa syukur. Lalu bagaimana reaksi dari kubu Ducati? Oh, mereka jelas sumringah.
Kemenangan Bagnaia di sprint race Jepang langsung disambut dengan rasa lega luar biasa. Bos besar Ducati, Gigi Dalikna, bahkan tak kuasa menyembunyikan kebanggaannya. Kami bangga dengan hasil ini, Pecco butuh kemenangan ini, dan tim bekerja sangat baik. Fakta bahwa Marc tampil lebih hati-hati juga membuat peluang kami semakin terbuka, katanya. Senyum lebar dari Dalikna terlihat jelas di paddock. Kata-katanya bukan basa-basi. Ducati memang sedang ada di persimpangan sulit. Satu sisi mereka punya Marquez yang sedang mendominasi, sisi lain Bagnaia sebagai juara bertahan butuh ruang untuk bangkit. Dan kali ini, berkat kedewasaan Marquez, keseimbangan itu tercapai. Efek psikologis, lawan semakin frustrasi. Namun jangan salah, keputusan Marquez main aman tidak berarti ia lemah. Justru sebaliknya, ia berhasil memainkan perang psikologis. Di sesi latihan dan kualifikasi, Marquez seolah sengaja tidak menunjukkan semua kemampuannya. Ia selalu ada di posisi 3 besar, tapi tidak menekan penuh. Hasilnya, lawan-lawannya seperti Marco Bezzecchi dan Jorge Martin justru semakin gelisah. Bezzecchi terang-terangan bilang, "Saya sudah keluarkan semua, tapi Marc hanya bermain-main." Martin bahkan lebih kesal lagi. Ia jatuh 2 kali di sesi praktis dan merasa mentalnya diguncang oleh Marquez yang seperti punya kartu rahasia. Efek psikologis inilah yang membuat nama Marquez semakin menakutkan. Bahkan ketika tidak tampil agresif, aura juaranya tetap bikin lawan kehilangan keseimbangan. Data klasemen tak terbantahkan. Kalau kita bicara angka, dominasi Marquez di 2025 hampir tak terbantahkan. Saat ini ia memimpin klasemen dengan 512 poin, unggul jauh dari adiknya Alex Marquez yang baru mengoleksi 330 poin. Selisih 182 poin itu artinya Marquez hanya butuh tambahan 3 poin saja untuk memastikan gelar dunia di Motegi. Bayangkan, di saat lawan masih berjuang mati-matian, Marquez sudah berada di atas angin. Fakta inilah yang membuat keputusannya tampil aman semakin masuk akal. Buat apa ambil resiko besar kalau gelar dunia sudah ada di depan mata? Justru dengan menahan diri, ia memastikan semua berjalan sesuai rencana. Dan ini pemirsa, adalah esensi seorang juara. Tidak terburu-buru, tidak silau pada satu kemenangan, tapi fokus pada mahkota akhir musim. Bagnaia dapat angin segar. Bagi Bagnaia sendiri, kemenangan ini seperti oasis di tengah gurun. Setelah beberapa seri penuh masalah dan kritik keras, ia akhirnya bisa kembali naik podium utama. Dukungan moral ini sangat penting, terutama setelah media Italia sempat menyorot performanya yang menurun. Dengan kemenangan di Jepang, Bagnaia seolah mendapat kesempatan kedua untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak disebut juara dunia. Fans Ducati pun kembali memberi dukungan penuh, dan sponsor yang sempat lebih menonjolkan Marquez kini mulai menyeimbangkan perhatian. Bagi Ducati, kemenangan ini adalah 2 keuntungan sekaligus. Bagnaia kembali percaya diri, sementara Marquez tetap nyaman menuju gelar. Marc Marquez adalah profesor yang memegang kunci soal. Sejak Jumat, pola permainannya konsisten. Tidak menekan habis-habisan, selalu berada dalam jangkauan podium, dan menebar rasa ragu ke seluruh pedok. Pertanyaannya, apakah pada balapan utama ini, ia akan membuka semua kartu atau kembali memilih jalur aman? Indikator di sesi latihan menyiratkan 2 skenario. Skenario pertama, Marc mengeksekusi kontrol tempo. Start bersih, kelola ban, pakai slipstream seperlunya, ambil alih saat rival melemah, lalu menjaga gap tanpa drama. Strategi yang meminimalkan resiko, namun memaksimalkan poin. Skenario kedua, statement win. Marc mengaktifkan mode predator, dorong sektor pengereman keras Motegi, manfaatkan akselerasi stop and go Ducati, dan menutup hari dengan kemenangan yang mengunci psikologi rival hingga seri berikutnya. Apapun pilihannya, kalkulasinya tetap sama. Jangan memberi peluang sekecil apapun pada kesalahan. Di TC Garasi, kru Ducati menyiapkan 2 setup berbeda. Satunya lebih ramah ban belakang untuk jarak balap penuh, satunya lagi memberi agresivitas di fase masuk tikungan. Sementara itu, Pecco Bagnaia datang dengan moral terangkat usai sprint, mencoba menumpuk momentum. Aprilia dan KTM, mereka butuh start roket dan taktik undercut agar tidak terjebak di kereta Ducati. Intinya, minggu ini bukan sekadar adu gas. Ini ujian tentang siapa yang mampu mengeksekusi rencana dengan disiplin tentara dan tenang seperti biarawan.
Dan bila sejarah berbicara, Marquez biasanya paling fasih menjawab soal-soal seperti ini. Paket lengkap Ducati, kemenangan, harmoni garasi, dan narasi besar musim. Dari kacamata newsroom, yang membuat akhir pekan di Motegi terasa lengkap bagi Ducati bukan semata hasil di papan klasemen, melainkan harmoni cerita yang tercipta di baliknya. 1. Kemenangan sprint Bagnaia memulihkan ekosistem internal. Sponsor kembali menatap 2 bintang, bukan 1. Mekanik di sisi Pecco mendapat oksigen kepercayaan, dan Dal Igna memperoleh bukti bahwa paket GP25 masih memproduksi puncak performa di lebih dari 1 tangan. 2. Pilihan Marc untuk menahan diri adalah investasi reputasi. Ia menegaskan diri bukan sekadar gladiator spektakel, melainkan arsitek kejuaraan yang mengerti prioritas. 3. Narasi publik kini bergerak dari krisis Pecco menjadi duet seimbang, sebuah framing yang meredakan gesekan, menurunkan suhu rumor internal, dan menjaga ruang kerja teknis tetap steril dari kebisingan. 4. Efek eksternal. Rival, terutama Aprilia, dipaksa menghabiskan energi pada spekulasi bukan eksekusi karena tak ada yang tahu kapan Marc menyalakan mode penuh. 5. Proyeksi musim. Dengan jarak poin yang menganga, Ducati bisa mengatur kalender pengembangan tanpa panik. Mereka dapat memilih sirkuit target untuk eksperimen, memetakan deviasi setup lintasan panas dingin, dan menata prioritas komponen tanpa rasa dikejar. Inilah paket kemenangan yang jarang terlihat, kombinasi hasil di lintasan, stabilitas psikologis, dan kontrol narasi. Jika akhir pekan seperti ini menjadi pola, maka bukan hanya gelar tahun ini yang aman, fondasi untuk musim depan pun sedang disemen dengan sangat rapi. Aprilia dan KTM makin tertekan. Sementara itu, rival utama Ducati seperti Aprilia dan KTM semakin dibuat frustrasi. Bos Aprilia bahkan mengaku ketakutan karena merasa Marquez masih menyimpan tenaga sebenarnya. Dia tidak pernah menunjukkan semua kartunya, itu yang paling mengganggu, katanya. Kata-kata ini mengungkap fakta penting. Lawan bukan hanya kalah secara kecepatan, tapi juga kalah mental. Mereka tahu bahwa apa yang ditunjukkan Marquez baru permukaan, dan ketika saatnya tiba, ia bisa menghancurkan dominasi lawan hanya dengan satu momen. Inilah yang membuat MotoGP 2025 semakin berat sebelah. Ducati dengan kombinasi Marquez dan Bagnaia seperti punya senjata ganda yang sulit ditandingi. Peringatan dari Casey Stoner. Di tengah euforia ini, legenda Ducati, Casey Stoner, ikut angkat bicara. Ia memberi peringatan keras pada Ducati agar jangan sampai melepas Marc Marquez. Menurut Stoner, performa Marquez tahun ini baru sekitar 80–90% dari kemampuannya. Musim depan, kalau semua kondisinya pas, kita bisa lihat versi Marc yang lebih buas lagi, ujarnya. Stoner bahkan menegaskan, tanpa Marquez, Ducati mungkin sudah digeser Aprilia. Komentar ini jelas jadi alarm keras. Masa depan Ducati sangat bergantung pada keberadaan Marquez. Ia bukan hanya pembalap cepat, tapi juga magnet yang mengubah arah kejuaraan. Kesimpulan, maestro strategi bernama Marc Marquez. Jadi pemirsa, apa pelajaran terbesar dari Sprint Race Jepang 2025 ini? Bahwa menjadi juara bukan selalu soal siapa yang paling nekat atau paling spektakuler. Kadang, justru kecerdasan membaca situasi dan kedewasaan mengambil keputusanlah yang menentukan. Marquez membuktikan hal itu dengan bermain aman, membiarkan Bagnaia menang, tapi tetap menjaga jalannya menuju gelar dunia. Ducati bersyukur Bagnaia kembali percaya diri dan lawan-lawan semakin frustrasi. Di Motegi ini, kita bukan hanya melihat balapan, tapi juga sebuah drama penuh strategi yang dimainkan oleh maestro bernama Marc Marquez.